Baik, saya mau bagikan adalah satu hal yang sangat sederhana sekali. Hari-hari terakhir ini Tuhan mengembalikan saya ke hal-hal yang basic sih sebetulnya, hal-hal yang dasar. Nah, kadang-kadang hal-hal yang mendasar itu yang kita lupakan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kita melihat dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-30, sebuah cerita yang sudah tidak asing, yaitu mengenai Yakub di rumah mertuanya, yaitu Laban. Coba kita akan melihat dari Kejadian pasal yang ke-30. Sudah Bapak Ibu? Ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-43. Kejadian 30 ayat 41 sampai 43. Saya akan bacakan buat saudara ya. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara, kita tahu latar belakang dari cerita Yakub. Dia lari dari rumah bapaknya karena Esau ya. Kemudian dia jatuh hati kepada seorang wanita yang menurut dia cantik sekali. Lalu dia mau menikahi wanita ini, yaitu namanya Rahel. Singkat cerita, Laban adalah orang yang sangat pelit dan licik. Lalu kesempatan ini dimanfaatkan Laban untuk mendapatkan tenaga kerja yang gratis. Singkat cerita, kita tahu bahwa Yakub bekerja selama 7 tahun gratis tanpa digaji demi mendapatkan Rahel. Kemudian masih ditambah lagi karena ternyata ditipu, ditambah lagi menikah lagi dengan Rahel di kemudian. Singkat cerita, total waktu yang ditempuh oleh Yakub selama di rumah Laban adalah 20 tahun. Sebetulnya 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk meniti karir dan mengumpulkan tabungan. Tapi Alkitab menceritakan bahwa di ujung 20 tahun Yakub sama sekali tidak mempunyai harta. Walaupun dia sudah punya istri, punya anak, tapi Yakub sama sekali tidak punya tabungan. Dan saat itu saya percaya dia menangis di dalam doa, dan Tuhan mendengar doanya. Lalu Tuhan memberikan satu kunjungan. Ada malaikat yang datang kepada Yakub dan bilang begini, telah kulihat kesengsaraanmu di rumah mertuamu. Lalu Tuhan memberikan sebuah janji, Yakub, nanti anak dari kambing domba yang kawin akan kubuat belang-belang. Nah, ceritanya gitu ya. Singkat cerita seperti itu. Lalu semua kambing domba sama Yakub diatur, Bapak Ibu. Kan selama ini dia menjaga ternak bapak mertuanya kan. Sama Yakub lalu diatur. Ketika dia melihat ada kambing domba yang mau kawin, jadi bukan Yakub yang ngawinin dia, Bapak Ibu ya. Nah, kan dia sudah mempelajari bahasa body language-nya kambing nih ceritanya. Jadi Yakub ini tahu kambing-kambing mana yang gopok, kambing-kambing mana yang kualitasnya bagus. Yakub ngerti, apal, karena tiap hari urusannya sama kambing-kambing. Nah, ketika dia melihat ada sepasang kambing yang gelagatnya mau kawin, dan dia tahu kambing ini kuat, Alkitab menceritakan, lalu Yakub meletakkan dahan yang sudah dia potong, sehingga kelihatan dahan ini bintik-bintik, ditaruh di palungan tempat minum. Supaya apa? Akhirnya kambing domba yang kawin ini melahirkan anak yang bintik-bintik. Dan ternyata semua yang dilahirkan bintik-bintik. Betul saudara ya? Kemudian yang terjadi, kalau dia tahu yang mau kawin ini lemah, dia nggak taruh dahannya. Bapak Ibu, saya ini kagum waktu cerita kambing domba. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, izinkan saya kesaksian dari cerita salah satu anak rohani saya.
Sebetulnya ceritanya ini sederhana sekali, tapi sangat menampar saya pada waktu dia cerita ini. Dia bilang begini Bapak Ibu, kisahnya sederhana sebetulnya. Saya punya anak rohani, asalnya orang Surabaya. Lalu dia dapat suami orang Jakarta. Dan setelah menikah tahun lalu, mereka berdua pindah. Tapi anak rohani saya ini suka banget untuk datang ke Surabaya. Karena bagaimanapun teman-temannya dia, keluarganya dia lebih banyak di sini. Nah di Jakarta dia belum punya banyak teman. Nah kemudian dia sering bolak-balik Surabaya. Biasanya hampir setiap 2 minggu sekali. Dan kemudian setiap 2 minggu sekali kalau ketemu sama saya mesti begini pertanyaannya. Cek, ayo Cek sharing, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngajarin apa? Cek dapat pewahyuan apa? Setiap kali ketemu selalu kami menghabiskan waktu berjam-jam untuk baca Alkitab, untuk cerita, untuk bedah Alkitab. Jadi suami istri muda ini seneng banget belajar Alkitab, haus dan lapar akan Tuhan. Bahkan dia tanya gini, Cek, aku lagi baca buku ini, Cek baca buku apa? Jadi kadang kita sharing, terus tuker-tukeran, dan akhirnya saling menantang untuk baca-baca buku. Jadi pokoknya anak dua ini haus. Nah, saya mau cerita ada pengalaman kecil nih Bapak Ibu. Jumat yang lalu, dia datang ke Surabaya. Biasanya mereka kalau datang itu Jumat malam, pulangnya Minggu malam. Biasanya. Tapi karena kemarin ini memang dia sudah hamil dan sekarang kandungannya 7 bulan. Nah dia tuh setiap bulan kalau cek mesti ke dokter Surabaya. Ya sekalian sowan. Nah ketika dia kemarin mau ke Surabaya Jumat yang lalu, bukan Jumat yang kemarin ini, 2 minggu yang lalu ya. Dia itu tahu-tahu ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku nih kepengen loh naik kelas bisnis. Mungkin karena hamil gede ya. Pengen Tuhan, memang cuma 1 jam. Tapi kan lumayan kalau nyaman. Lalu dia menyuruh pegawainya cari tiket kelas bisnis. Harganya semua rata-rata 2 juta lebih. Nah dia ini sayang. Dia mikir gini, waduh, kelas ekonomi 800, kelas bisnis 2 juta. Perjalanan flightnya cuma 1 jam. Rugi. Kalau 4 jam oke lah. Pikirnya dia, selisihnya lumayan banyak, cuma 1 jam kok eman ya sayang ya. Akhirnya dia tanya, masa tak ada kelas bisnis yang tidak terlalu mahal? Tidak ada Bu, semuanya 2 juta ke atas. Sampai malam, kira-kira jam 1 pagi, dia ini gelisah. Dia ini ngomong sama Tuhan, dia kalau doa manja sekali. Dia ini cuma ngomong, Tuhan, tapi aku ini saya kepingin loh Tuhan naik bisnis kelas. Masa Tuhan tidak ada promo? Tuhan tidak ada yang mustahil loh bagimu. Tahu-tahu dia iseng-iseng buka handphone sekitar jam 1 lebih. Buka, dia ketik patr.com. Nah, keluar promo bisnis kelas 900.000. Harga ekonomi 800, kacek 100, sikat. Lo langsung booking. Pas waktunya sampai di metode pembayaran itu kan mele. Nah dia saking keburune keliru, sing diklik transfer ATM. Nah transfer ATM kan Anda berarti harus ke mesin ATM toh. Masalahnya itu 1:30 pagi Bu, 1:30 pagi. Lah dia tidak mungkin bangunin suaminya, ayo kita ke ATM bayar. Kan itu cuma dikasih waktu 1 jam toh biasanya. Waktu Anda tinggal sekian ya toh untuk bayar. Waduh bingung. Akhirnya dia coba cancel. Nggak mau, sistemnya udah jalan. Pikirnya dia cancel, dia booking ulang gitu loh, nggak bisa. Ya wes akhirnya nunggu sampai selesai ketiduran. Ya nggak bela nih ngenteni 1 jam lagi ya kan. Pagi-pagi pikirnya dia pasti saya ada lah.
nggak mungkin hilang atau habis. Lalu dia suruh pegawai nih, tadi malam aku booking btr.com, kamu booking no, itu 900.000 harganya business class. Pegawainya disuruh, dan mereka ngomong gini, Bu, tidak ada business class BTR itu 900, semua 2 jutaan. Lo ada. Tadi nih lo jam 1:30 pagi, aku udah booking, cuma salah ketik. Nggak ada, Bu. Lo nggak mungkin, masuk cepetnya habis. Masuk cepetnya promone stop, berhenti. Nggak ada, Bu, semua 2 juta. Dia penasaran. Dia akhirnya telepon nunggu jam kantor. Dia telepon kantornya BTR, senternya. Pak, saya minta tolong Pak, tadi malam saya beli tiket 900.000 promo business class, tapi saya keliru ketik, jadi saya tidak sempat ke mesin ATM. Saya mau minta tolong Pak, saya mau business class lagi, tak booking. Dicek, Bu, kita beberapa minggu ini tidak pernah ada promo business class loh. Loh, tidak mungkin, tadi malam saya sudah booking, cuma karena salah ketik. Bu, berapa minggu ini tidak ada kelas bisnis dipromokan. Satu-satunya kelas bisnis ya cuma 2 juta sekian. Ibu tidak salah lihat. Loh, salah lihat gimana? Tadi malam saya sudah booking cuma karena salah metode pembayaran. Nah, mungkin itu cuma tampilan aja, Bu, nanti diteruskan sungguhan tidak ada. Loh, tidak mungkin Pak, tadi malam saya tuh sudah booking. Gak ada, Bu, business class tidak ada promo. Beberapa minggu ini kami tidak pernah mengadakan promo. Bu, kalau ada promo saya tidak mungkin, gak tahu, kami update sistem. Gak bisa ngotot, tutup telepon. Yang ngomong mbak suaminya, yang HTN lo ngotot gak ada promo. Tadi malam lo aku udah booking, cuma karena salah. Yang tolong cekkan yang btr.com ya, business class, dicek 2 juta. 2 juta non. Aduh, aku tadi malam kok cek bodoh ya. Terus dia penasaran, gak terima, buka handphone nih, btr.com, business class, keluar promo 900.000. Nah, disitulah terletak kebingungannya. Lalu 2 handphone ini dijejer no, di foto, di capture screen. Terus bingung, dia ngomong, ya ini handphoneku sama handphonemu kok bisa lain? Loh iya ya, kok bisa ya? Terus suaminya ngomong, paling keliru handphonemu. BTR aja ngotot gak ada promo. Lah ini apa? Business class 900.000. Ya wis coba terus no, siapa tahu gak ada. Suaminya bilang gitu, mungkin kan bukan. Diketik terus, diikutin sampai akhirnya metode pembayaran dihati-hati. Langsung dia ketik kredit card, metode pembayaran, langsung keluar kode booking. Loh, kalau sudah keluar kode booking kan tidak mungkin halusinasi toh, kan tidak mungkin itu salah kan, keluar kode bookingnya sudah. Loh yang bisa loh. Terus dia ngomong gini sama saya, C, lek kayak gitu tuh apa namanya? Pihak BTR ngomong gak ada promo, sudah update sistem, kenapa yang keluar di handphone saya 900? Rupanya ada sebuah dunia magic, orang dunia bilang, orang Kristen bilang dunia supranatural yang cuma Tuhan bisa utek-utek. Saya tidak tahu biar ceritanya gimana, sistemnya senternya BTR ngotot tidak ada 900, tapi ini keluar kode booking. Berarti gini, satu-satunya penjelasan, Tuhan ngehack. Loh ya, cuma itu. Entah bagaimana sistemnya, sistem komputer online-nya dihack sama Tuhan, dibengkokkan. Loh ya, bener dah Bapak Ibu, saya ini baru sadar. Tuhan tuh ngomong gini waktu saya tahu ceritanya, saya lihat capture-annya, saya garuk-garuk kepala. Tuhan bilang, nah
dialami anak-anakku tiap hari. Tahu nggak? Kalau Anda cerita mujizat, misalnya nggak dapat uang, nggak ada uang, tahu-tahu nemu uang, itu kita udah sering dengar. Nggak punya uang, tahu-tahu ada orang kasih, biasa. Tapi saya baru dengar ini, Tuhan ngehack komputer, Tuhan ngacaukan sistem nih ceritanya ya. Yang tadinya sistemnya begini saya dibengkokkan khusus dia. Bukan kayak itu loh, Tuhan bisa membengkokkan peraturan, Tuhan bisa membengkokkan sistem. Ini yang saya namakan favor. Arti kata favor, kalau saudara terjemahkan perkenanan, izinkan saya pakai terjemahan saya sendiri. Favor adalah perlakuan istimewa kepada seseorang yang tidak terjadi pada orang lain. Itu favor. Handphonenya sama mereknya, sistem app-nya sama. Kenapa yang ini 900.000, yang ini 2 juta? Saya sampai bilang gini, handphonemu kayak ngoceci aja. Siapa tahu ada yang aneh memang sama handphone kamu, rada nyeleneh. Saudara, ini yang saya namakan favor. Sebuah dunia supranatural, di mana cuma Tuhan sing bisa otak-atik. Saya makin ngerti. Kalau cuma, saya bukan meremehkan mujizat. Kalau kita tidak punya uang terus dikasih orang uang, itu saya sering dengar. Tapi yang model begini yang saya baru tahu, ternyata Tuhan bisa merubah sistem. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, Tuhan bisa merubah sistem. Ini dialami anak rohani saya minggu lalu. Jelas-jelas tiket ekonomi sudah bawa tiket fisik, sudah di airport, sudah masuk pesawat, tiket ekonomi. Sampai di pesawat dia diperintahkan duduk di kelas bisnis. Bu, ini ekonomi. Pramugarinya bilang, ini bisnis. Nggak mungkin mau saya bayar ekonomi. Ini bisnis. Nggak bingung tuh ya. Saya nggak tahu siapa yang dibengkokkan di situ. Entah penglihatannya atau apanya. Tapi Tuhan bisa membengkokkan. Ini yang namanya favor. Bapak Ibu dengar, Tuhan mau ini terjadi pada anak-anaknya setiap hari. Apa yang dialami oleh Yakub, ini yang namanya perlakuan istimewa, bengkokkan sistem. Kambing polos dengan kambing polos, menurut medis gak mungkin DNA-nya jadi polkadot, gak mungkin. Polos sama polos keluarnya genetik, gak mungkin. Di dunia peternakan dan medis pun gak mungkin genetiknya polos keluar polos harusnya. Tapi ini dibikin Tuhan polkadot, bintik-bintik, belang-belang. Loh, berarti ada sesuatu di mana ketika proses kambing ini kawin, Tuhan bengkokkan DNA-nya loh. Betul enggak? Tuhan bengkokkan genetiknya. Bapak Ibu, kalau genetik aja bisa dibengkokkan, soal uang itu udah ada genetik, tak kasih tahu. Uang tuh udah ada genetik. Apakah jauh lebih sulit? Lebih gampang lah. Sistem itu kan sudah terkonek sampai pusat, betul enggak? Tapi kenapa di handphonenya dia beda? Kenapa sistem itu di seputar dia ya beda? Tapi keluarnya tiketnya juga ya diterima itu. Waktu mau bayar ya mereka tahu tuh 900, tapi mungkin mereka gak sempet menyelidik. Gak mungkin toh mereka belani orang dua tok menyelidik, ya kan? Itu loh yang saya maksud, Tuhan bisa bengkokkan. Dan ini tidak terjadi pada semua orang, tapi pada orang-orang tertentu. Dan saya mau bilang, Tuhan mau buat itu pada kita anak-anaknya.
Karena favor itulah, perlakuan istimewa itulah yang akan membuat saudara beda sama orang lain. Contoh perlakuan istimewa lain apanya? Kejadian 26, Ishak menabur di tanah kering. Ishak cuma punya modal benih. Ini saya bayangkan Ishak nabur di tanah kering. Tanggone guyu-guyu delokno. Terus ngomong gini, delokno Pak Ishak. Rodok gila. Stres. Gak ada kerjaan, gak mau ngapain sampai wis ketok tanah gue kok ditanemin. Wis mikir apa wong iki? Mungkin rasa-rasa tetangganya. Di Israel, Alkitab menuliskan dalam Kejadian 26, long period of drought, masa kekeringan yang sangat panjang. Ngerti ya? Masa kekeringan yang sangat panjang. Kalau panjang bisa tahunan, sama sekali tidak ada hujan. Alkitab tidak menuliskan waktu Ishak nabur hujan turun, enggak loh. Berarti waktu Ishak nabur hujan tetap belum ada. Ada bayangno ya, bayangno. Yang pernah ke Israel bayangno sing tandus-tandus itu ya. Wah, panasnya gak karuan rasanya mau bun-bunan mau copot itu kan. Itu bayangno Ishak itu keluar nabur, tonggo-tonggo mendak rasani. Lah Pak Ishak rada edan Pak Ishak. Pak Ishak rada stres ya kan. Terus nandur. Terus ternyata dalam 1 tahun Alkitab mengatakan tumbuh buahnya yang ditabur Ishak. Tonggonya malah gini, loh, mah cokol mah, tonggone kita cokol mah nandur mah, ayo mah melok nandur. Saya percaya itu terjadi. Cuma kan Alkitab nggak ceritakan sedetail itu. Tonggonya malah melok, anak benih apa mah? Iki mah anak jagung misalnya mungkin, tanu, dinteni, gak cokol. Mah kok gak cokol ya? Iku Pak Ishak kok tumbuh. Terus istri ini ngomong gini, coba Pak, bijine Pak Ishak iku kawe super Pak. Namanya kita kan kawe telu Pak. Coba minta bijine Pak Ishak. Terus datang, permisi Pak. Ya Pak, kok bisa tumbuh, ini resepnya apa toh Pak? Ada metode pertanian apa? Nggak ada, cuma tak tabur. Bapak nggak pakai apa-apa? Enggak. Saya nyoba kok nggak bisa Pak. Ya nggak tahu. Pak boleh nggak nyoba bijinya Bapak tak tanam di depan rumah saya? Ya nggak apa-apa. Bisa kan pemurah. Kasih toh, kasih. Dia nanam, gak cokol. Saya percaya itu yang terjadi. Tuhan memberikan perlakuan istimewa sama Ishak. Itu namanya favor. Apa Bapak Ibu tidak kepengen? Amin. Kalau kita memiliki favor, kita akan masuk dalam perlakuan istimewa, di mana yang impossible pun Tuhan bisa bengkokkan sistem. Tuhan bisa bengkokkan cuaca. Cuaca walaupun sangat kering, Tuhan bilang tumbuh, nurut tanaman tumbuh walaupun kering. Dan Alkitab menuliskan Ishak kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 1 tahun tanpa hujan, tanpa modal, cuma modal benih, tabur, cengline nggak mungkin tumbuh Pak. Tapi dengar Tuhan bengkokkan sistem pertanian. Menurut hukum pertanian, tanaman kalau tumbuh, saya ngikut belajar sekolah ya anak-anak pas ujian. Supaya tanaman tumbuh syaratnya 1. Soil, tanah yang subur, good soil. 2. Water. 3. Sinar matahari. 1 sama 3 ono, 2 gak ono. Menurut ilmu alam tidak mungkin tumbuh, tapi Ishak bisa tumbuh. Tuhan bengkokkan sistem alam. Dahsyat kan? Saya berdoa Anda ngalamin favor ini. Saya kasih tahu salah satu kunci bagaimana Bu kita bisa masuk mengalami favor Tuhan. Bagaimana Bu kita bisa mengalami favor Tuhan dari hari ke hari,
Saya kasih tahu Bapak Ibu, ternyata begini, orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan adalah orang-orang yang akan mengalami favor Tuhan. Saya ulangi, siapakah orang yang bisa mengalami favor Tuhan? Orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Merekalah yang akan mengalami favor Tuhan. Maksudnya gimana? Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ketika Tuhan berjanji pada saudara, Tuhan memberikan sebuah covenant, maka itu memberikan kepada Anda hak untuk masuk dalam perlakuan istimewa. Tuhan pernah janji sama Isa, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau di tanah kering. Dan karena janji, Tuhan akan mengerjakannya. Memang tanah itu kering, tapi itu ada janji. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Banyak jemaat sudah menerima janji Tuhan, tapi lupa. Terutama di saat kita punya masalah, kita lupa dengan janji tersebut. Betul enggak? Gak ileng. Padahal janji Tuhan berapapun lamanya pasti jadi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Salah satu janji Tuhan kepada Daud adalah begini, untuk selama-lamanya keturunanmu akan tetap duduk di tahta di hadapanmu. Jadi Tuhan itu bilang, pokoknya keturunan Daud mesti ada sing duduk di tahta selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti sampai sekarang. Bapak Ibu mungkin beberapa ada yang tahu, Ratu Elizabeth, mama dari Pangeran Charles, adalah keturunan asli dari Raja Daud. Tuhan bilang, keturunanmu pasti pokok duduk di tahta di hadapanku selama-lamanya. Dan Tuhan nepatin. Sampai hari ini tetap ada keturunan Raja Daud yang duduk di tahta. Siapa? Ratu Elizabeth. Ya, berarti nanti Ratu Elizabeth dia nyambung Pangeran William. Itu semua keturunan asli, garis keturunannya dari Raja Daud. Tuhan itu kalau sudah janji Bapak Ibu pasti ditepati. Nah Tuhan kalau sudah janji, ya, kalau Tuhan sudah janji, apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah dibiarkan. Saya kasih contoh, simple. Anak rohani saya waktu hamil sekarang kan 7 bulan. Waktu 5 bulan hamil, tahu-tahu menemui ada polip di kandungannya sebesar 10 cm kalau nggak salah. Dan apa yang terjadi dari polip? Memang katanya tidak mengganggu janin, tapi harus diangkat karena akan sakit, menimbulkan pendarahan. Kan tidak nyaman toh. Jadi dokter menyuruh segera angkat polipnya. Nah dia ngomong sama saya, C, saya tidak mau operasi. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau operasi? Mau operasi tidak pakai mempengaruhi janin kok. Tapi kan enak, kamu nyaman dan tidak ada polip yang nyantol. Saya kaget, dia jawab begini, Cece ingat, Cece pernah doakan saya di awal-awal saya hamil. Tidak ingat. Cece doa gini, kehamilanmu sempurna, sehat sempurna, ibu dan anak. Saya jawab, maksud aku ngomong gitu kan? Aku ada rekamannya, Cece tidak percaya. Ternyata dia kalau dapat nubuatan, janji, direkam, ditulis, diprint, dan yang lebih keren, dibingkai. Loh karena tidak semua kan waktu yang pendek kan, ada sing
Dan itu kan harus diingat terus. Loh, Anda ingat gak Tuhan ngomong sama Habakuk? Habakuk kan nangis, Tuhan kenapa orang fasik mbok biarkan tambah diberkati, anak-anakmu kok ndak mbok tolong. Lalu Tuhan memberikan dia penglihatan. Apa yang kau lihat Habakuk? Baik sekali penglihatanmu, tuliskanlah itu sebab masih menunggu waktunya. Jadi Bapak Ibu kalau terima jadi pasti lupa. Saya baru tahu dia tulis, bahkan di print, dibingkai. Dia bikin satu ruangan isinya semua janji Tuhan. Jangan kayak orang-orang tertentu tiap minggu kulaan, nubuatan, habis itu lupa semuanya. Banyak nubuatan juga lu buat-buat, ya kan? Makanya tapi kalau Anda benar-benar dapat covenant dari Tuhan, Anda hargai. Saudara, Cece bilang, dia ngomong gini, kandunganmu sempurna dan sehat, ibu dan anak. Terus saya jawab gini, iya tapi kan operasi tidak salah dong. Operasi kan berarti tidak sempurna, C. Saya jawab gini, kamu operasi untuk menyempurnakan. Dengan operasi jadi sempurna. Ini loh, orang kayak ahli Taurat, orang Farisi kan lebih bulat. Terlalu banyak tahu teologi tambah bulat. Tapi yang model polos gini yang polos. Saya bingung loh Bapak Ibu. Mau tak paksa operasi, takut melemahkan imannya. Tapi saya derek bingung, imannya sih bener dek apa aku. Karena kan gini katanya kan iman juga harus beriman. Nah lihat gini apa? Operasi gak? Anda ya bingung tuh. Anda ngomong jangan operasi, terus Anda apa-apa, Anda merasa lah, gak enak kok. Tapi bos suruh operasi, dia ini ngotot. Tuhan sudah bilang sempurna dan sehat. Mateng. Kita tidak berani mendaunkan dia. Akhirnya saya diem. Saya cuma malah kepikiran. Tuhan, kok sampai gugur. Nah dia cerita, C, aku pendarahan. Kira ini lek keguguran ya apa, iso murtad pasan. Kok sampai gugur. Saudara tahu, dia selalu ngomong gini. Kandungan, dengar. Tuhan sudah janji sempurna dan sehat. Jadi Polip, kamu tidak punya tempat di situ. Pergi. Setelah dia doa, Anda tahu apa yang terjadi? Pendarahan tambah banyak. Waduh. Terus dia ngomong, C, aku lihat pendarahan tambah banyak kok ya juga. Aku ya bingung jawabnya. Saya mau ngomong gini, dari awal aku goyah. Gak usah nunggu pendarahan, aku sudah goyah. Saudara tahu gak? Saya cuma tanya, terus kamu ya apa sekarang? C, aku gak boleh lihat yang di depan mata. Tuhan sudah janji sempurna dan sehat. Aku udah takut. 2 hari setelah dia ngomong, tahu-tahu dia waktu kencing, keluar gumpalan daging warna hitam. Dia tidak tahu itu polip atau apa, tapi setelah itu pendarahan berhenti. Pada waktu dia cek ke dokter kandungan, polipnya sudah ada. Orang yang akan punya covenant Tuhan pasti digenapi. Masalahnya, kadang-kadang doa kita tertunda. Kadang-kadang masalah kita tertunda berlama-lama tidak selesai. Anda tahu kenapa? Karena kita sering terlalu suntuk dengan masalah sampai panik, bingung, stres, mikirin cara ini. Padahal Tuhan sudah kasih janji itu memberikan engkau hak untuk mengalami perlakuan istimewa seperti yang dialami oleh Yakub dan Ishak. Amin. Dahan. Apa yang dilakukan sama Yakub? Motong dahan toh? Diris. Bagian dalamnya ketok bintik-bintik kan? Dulu saya pikir, lawang Alkitab tulisnya begitu. Dan itu ditaruh di palungan supaya apa? Katanya gini, supaya berkelamin. Dan itu taruh di depan mata kambing domba.
Lah tak pikir gini loh, di depan mata kambing domba biar no kambingnya ngeliat. Lah otomatis orang yang baca kalimat ini kan gitu toh. Di depan mata kambing domba, oh berarti Yakub ini naruh dahan beno kambing domba pas kawin delok bintik-bintik engko anake metu bintik-bintik. Bapak Ibu, kambing domba itu rabun. Masio itu dek deket. Tapi coba cengline nih, cengline. Denger no ya. Masuk kambing kawin ambek minum. Nanti ambek minum ambek delok dahan kawin yo. Enggak mungkin kan? Satu kambing tuh rabun. Dua ya enggak mungkin dia sambil kawin sambil minum, mana ada ceritanya. Nah terus buat apa dahan itu? Saya baru ngerti. Dahan itu sebetulnya bukan buat kambing. Masuk kalau Anda naruh gambar Doraemon terus nanti kambingnya beno liat terus keluar anaknya Doraemon. Nggak bisa. Dahan itu bukan buat kambing tapi itu buat Yakub. Maksudnya gimana Bu? Setiap kali dia melihat kambing domba berkelamin, dia ingat janji Tuhan. Tuhan kamu janji anak-anak ising dilahirno blonek-blonek. Dia pasang dahan. Tuhan engkau udah janji blonek-blonek. Kau udah janji blonek-blonek. Dahan itu buat mengingatkan Yakub akan covenant yang Tuhan berikan. Amin. Tuliskan. Dulu ada film Indonesia judulnya 5 cm. Pernah lihat? Di film itu diceritakan gini, kalau kamu punya mimpi, taruhlah 5 cm di depanmu. Biar kamu lihat terus. Kalau boleh saya improvisasi. Kalau Anda dapat visi, covenant dari Tuhan, letakkan 5 cm di depan matamu sedekat mungkin, biar Anda ingat. Kayak anak ini waktu di Epoli, engkau dia bilang Tuhan sempurna. Balik saudara sama saya kan beda. Matang aku, Tuhan, tolong doamu, benar ada apa-apa. Weh kumpul lali. Lalu gitu kan percuma, lu dapat pembuatan, nyampe pendeta. Bener apa deh? Nah, Anda pernah dapat pembuatan dan janji Tuhan? Siapa yang pernah dapat janji Tuhan? Nah, apa yang buat laku? Eling Bu. Akelingnya payah pilupai. Haleluya. Saya kasih tahu ya. Saya punya pengalaman yang terbaru. Bapak Ibu, saya itu dari 2 tahun ini kepingin kerja, kepingin bisnis. Dari berapa tahun tuh mikir bisnis apa ya? Mulai dari pisang goreng, jualan bebek. Karena melihat orang-orang yang jualan bebek kok laris, cepat kaya. Saya ini kepingin bisnis. Karena saya ini tidak mau bergantung dari angpau. Dan kedua, kalau saya punya lumbung sendiri, saya tidak perlu bingung diatur sama orang, nggak usah takut. Lu ngatur, nggak ngatur, lu ngundang, nggak ngundang, EGP. Iya, uang itu sensitif. Saya manusia normal Bapak Ibu. Masih daging, bukan besi, bukan plastik. Lihat duit yang mikir. Kalau ditawari orang duit yang banyak, suruh doamu mikir. Saya mau kasih tahu, saya kepengen bikin bisnis 2 tahun. Akhirnya saya ketemu bisnis yang mau saya tekuni. Snack. Bukan bikin dewek, ngambil, lempar. Saya menemukan supplier snack yang enak-enak. Mulai dari marning, cheese steak, sampai koyo asto. Makanya potato cracker, makanya wah tak siap no. Terus teleponan, nego harga. Kadang-kadang like mikir gak jadi yo isin. Soalnya pertama gayanya kayak meyakinkan gitu tuh, terus begitu tahu-tahu gak jadi.
Sudah, nomor telepon tak catat semua. Sampai proses bikin nama tak ajuno, dicek, ternyata ada yang sama, nggak boleh. Saya ngajuno nama itu sampai 4 kali, 5 kali, mental semua, karena banyak yang mirip. Padahal menurut saya nama yang saya pilih cukup unik. Saya ono sih mirip. Padahal nama itu tak ambil dari singkatan. Saya ono yang mirip, luar biasa. Suatu hari seorang hamba Tuhan yang tidak tahu apa yang sedang saya rencanakan, tahu-tahu berdoa, bernubuat buat saya begini, hai hambaku, janganlah memikirkan pekerjaan yang lain di luar melayani aku. Aku langsung kebetulan, ketepaan, masuk kanan keluar kiri, lagi terus cari kemasan, nyoba nimbangin di oma 300 gram, kemasan 500 gram sapiro, ditoton untuk menghargai, kan sambil nunggu proses nama mental terus. Oke, setelah itu nggak lama ketemu hamba Tuhan lagi. Hai hambaku, dengarkan firman-Ku. Aku memanggil engkau khusus untuk melayani aku. Pekerjaanmu hanya satu, melayani aku dan melayani aku saja. Tidak ada pekerjaan yang lain. Jangan bingung mencari pekerjaan tambahan, anakku. Tidakkah kamu percaya? Aku sanggup menyediakan keperluanmu. Bahkan aku akan membuat lumbung-lumbungmu selalu terisi dan tidak pernah berkurang. 2 kali loh. Dalam hati saya berkata, aku percaya Tuhan, tapi kelamaan. Karena Tuhan kerjanya sering mepet-mepet. Aku dan suka itu. Izinkanlah aku bekerja. Jadi ono lagu izin, biarkanlah ku menyembah, tak ganti, biarkanlah ku bekerja. Terus kemudian saudara, saya terus proses nama terus, saya sampai putus asa. Kita ini nama apa sih gak ono? Ya apa nek lu tanya ambil petugasnya, nama apa sih gak ada? Nah, hampir semua nama tak ajuno ada semua katanya mirip-mirip. Pertama saya mengajukan nama Wiki, anak jarene, tapi tidak persis Wiki apa, ngono Wiki Jelly tau apa ngono gak oleh, padha Wiki ini gak oleh. Walaupun punya aku Wiki, saya ganti Woku. Nanti huruf tak ono, saya ganti hula. Sampai aku lali daftar nama apa saking ngageme. Nah itu pusing mikirin itu, cari bentuk kemasan, search di internet kemasan apa ya yang unik, nanti di packaging gimana. Tahu-tahu enggak sampai 2 minggu ada hamba Tuhan berdoa gini, ya enggak tahu saya mau bisnis. Hai hambaku, kuingatkan sekali lagi kepadamu. Nah ini bahaya, kalimatnya sudah berbahaya. Kuingatkan sekali lagi padamu, tidakkah kamu percaya aku mampu memenuhi keperluanmu, bahkan engkau akan kubuat berlimpah-limpah. Tapi jangan pusing dengan duniawi. Aduh keras. Kenapa pikiranmu selalu tertuju kepada hal-hal duniawi? Saya ngomong, masa kerja aku duniawi loh, yang memang kan kerja. Tuhan kan bilang kalau enggak kerja jangan makan. Tapi dengar kata, sekali lagi ku ingatkan, aku takut. Temanku bilang gini, burut, kowe nurut toh. Kamu lek wis di warning keras gitu, kamu ngotot, liaten, kerjaanmu nanti tuh kabeh. Lu isa-isa dicak orang. Nah dia ngomong gitu tambah medeni ya. Eleng Yudo sih masuk protikan bener-bener gelap. Langsung nggak berani sejak itu. Nggak berani. Nurut wis. Tak tulis. 2 minggu lalu
2-3 minggu lalu. Saya ngomong gini, pulang-pulang pelayanan kesel dari Kudus, lihat kamar ngancur kabeh, plafon roboh di kamar. Oh capek mek malam, bersani nyapu ngepel. Duh Tuhan cik sombong. Terus saya itu ngomong gini ambil berlinang air mata, didramatis. Tuhan, gini nih loh. Tahu nggak kenapa aku tuh pengen kerja? Karena aku tuh pengen punya lombok sing akeh. Jadi punya persediaan duit tuh banyak. Nek kayak gini nih kan, ya memang sih dandani plafon paling piro ya. Ya ada. Tapi ya emang loh, nabungin lumayan loh. Piro lama itu nabungin. Terus dikeluar notok mungkin masang plafon. Terus saya ingat, Tuhan, kamu gak boleh aku kerja ya. Ngancam. Coba tiru Bapak. Tuhan, kamu loh yang bilang aku gak boleh kerja. Tuhan, kamu bilang bahwa lumbungku gak akan berkurang. Tak ambil Lisa, tapi kan berkurang. Kamu kan udah bilang, engkau sudah bilang lumbung-lumbungmu gak akan berkurang. Ya apa caranya gak berkurang? Mau ini plafon roboh, berarti kan berkurang. Tuhan, kamu sudah janji loh, gak berkurang. Udah gitu loh, gak pakai doa puasa. 2 hari kemudian saya ditelepon orang yang dimintain nomor tunjuk. Gak lama langsung ditransfer. Saya tanya sama teman berapa sih biayain dandani plafon. Gak mahal sih, cuma beli kalvalum, gipsum. Ya gak sampai keong-keongan ya. Kan tergantung kilometer ya, terus sampai ongkos tuh kami. Anda tahu saya ditransfer lumayan loh Bapak Ibu, buat susu, buat makan bakso dan nasi mie. Saya kasih tahu nominalnya supaya bisa menjadi kekuatan. Saya ditransferi 120 juta. Saya bilang, Tuhan, kok akeh? Tuhan jawab, gak mau tak? Oh mau. Maksudnya, coba lebih akhir lagi lah ya. Saudara, kalau engkau punya kekayaan, Tuhan sudah pernah bilang, aku gak akan membiarkan kamu meminta-minta saat Anda gak punya duit. Kamu coba panik cari kemana? Ngapain Bu? Sembahyang. Bilang, Tuhan, engkau pernah berkata, aku gak akan minta-minta. Aku mau percaya. Janji memberikan hak untuk masuk favor Tuhan. Punya janji dari Tuhan? Amin. Tuhan bisa bengkokkan sistem. Tuhan bisa membengkokkan DNA. Tuhan bisa membengkokkan genetik. Apalagi cuma soal. Tapi sayang kita terlalu panik dengan masalah. Sampai ketika kita punya masalah isinya nangis, mengeluh, bandingkan orang lain. Tuhan, kenapa orang itu kau jawab, kenapa aku tidak kau jawab. Nah itu kan seperti saya. Saya lupa sama janji Tuhan. Sekarang saya berubah. Saya belajar dari anak-anak. Ketika kita ada satu masalah, Anda ingat apa yang Tuhan janjikan? Oh lali kabeh Bu, kasihan dia. Tapi saya berdoa engkau yang punya janji ya dan kami. Amin. Sampai soal nyawa. Saya diberkati seorang hamba Tuhan bercerita. Satu kali anaknya kecelakaan lalu mati. Jam 1 dini hari dia ditelepon sama anaknya yang nomor 1 sambil menangis karena mereka ada di kota lain untuk studi. Bapaknya dikabarin bahwa adiknya mati. Anak nomor 2-nya, namanya Billy. Si ayah nangis.
Orang tuh kalau dengar gitu pasti respon pertama nangis, seperti bumi hancur ya. Gemeter papa dan mamanya, langsung ambil mobil, langsung ngebut berangkat karena jarak ke kota itu beberapa jam. Di tengah perjalanan isinya menangis terus, dan isinya begini, why Lord? Lord, why this happened? Lord, why? Apa salah saya kok begini? Semua rata-rata begitu, panik. Bagaimana nanti hidup tanpa Billy? Dia mau mulai bayangkan Billy ini senyumnya paling lucu, suka ngibur papa mamai, terus Billy mari gitu udah ada. Apa yang akan terjadi? Hidup akan berbeda sekali. Yang dibayangkan yang ngeres-ngeres kan? Pasti toh otomatis seperti itu. Kehidupan ke depan apa yang akan terjadi tanpa anaknya? Tiba-tiba Tuhan ingatkan dia. Bukankah aku pernah punya janji sama kamu mengenai Billy? Dia ingat. Tuhan itu pernah nubuatin anak ini. Anakmu ini akan menjadi hamba Tuhan, pergi berkhotbah ke bangsa-bangsa. Saudara, dia ingat, Tuhan, Engkau sudah pernah janji anakku ini akan pergi ke bangsa-bangsa untuk berkhotbah. Lah ini loh belum pergi ke bangsa-bangsa, sekolah aja belum lulus. Berarti ini belum wayai mati, anakku belum saatnya mati. Billy, bangun nak, belum waktunya mati. Balik nak, balik. Ya sampai ke rumah sakit, suster-suster berlarian. Karena ternyata tuh Billy sudah di ruang mayat, sudah hitam, sudah dikasih tek kaki. Dan ternyata tahu-tahu bangkit, hidup lagi, dan hari ini masih hidup melayani Tuhan sebagai pendeta. Namanya Billy Womack. Saudara bisa cek, anak dari Andrew Womack. Saudara, saya kasih tahu, saya baru ngerti kekuatan covenant. Lah bapak ibu kadang dapat nubuatan. Baru tanya, aku tadi ngomong apa? Ya tak jawab, kan aku ingat. Makanya kalau didoain jangan alami sendiri. Lah istri langsung terbedak. Lah ya susah toh begini. Makanya Tuhan itu tertib bapak ibu, tertib, nggak usah pakai kejang-kejang. Tuhan itu tertib. Kalau Tuhan waktu ini bicara ya aku Tuhan bicara. Nah Tuhan ngomong, dengarkan firman. Langsung kudu tak. Saya berdoa tahun 2017 saudara mengalami favor Tuhan. Apa tadi favor? Perlakuan istimewa. Kayak Isa, nabur tumbuh, yang lain kan benihnya sama, tetap ya tumbuh. Kenapa? Karena Tuhan punya covenant sama Isa, bukan sama orang itu. Benar kan? Isa menggali sumur, keluar air. Orang lain gali dan keluar. Karena apa? Tuhan punya perjanjian dengan Isa. Tuhan juga punya perjanjian dengan Yakub, bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan cara yang dipakai Tuhan seringkali sangat kreatif. Tuhan bisa bengkokkan apapun demi memberikan perlakuan istimewa kepada anaknya untuk menepati janjinya. Jangan putus asa, Tuhan akan menepati. Bagian saudara dan saya, jangan terpuruk dan suntuk karena masalah. Dan ketika engkau berhadapan dengan kenyataan yang berlawanan, bangkit dan katakan, Tuhan, janjimu ini, ya dan amin. Ayo kita semua.